Selamat pagi pemirsa, di Coffee Morning pagi ini kita akan berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Teuku Bahrumsyah SHMH. Warga Kota Medan sebagian besar sudah dilindungi dengan jaminan kesehatan nasional, BPJS seperti itu ya. Dan fasilitas berobat gratis tentu juga ada, hanya dengan membawa KTP. Jadi selain melalui program nasional, juga melalui program kesehatan dari pemerintah Kota Medan sendiri. Itu kenapa topik bahasan kita pagi ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan Kota Medan kini tidak lagi menjadi masalah. Tapi apakah benar? Tidak lagi ada masalah. Saya Rini Aprianti, kita ngopi-ngopi bareng Bapak Hati Bahrumsyah SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan di Grand Mercure Angkasa Hotel Medan dalam Coffee Morning. Pagi Pak Barum. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi sambil kita bicara mengenai pelayanan kesehatan. Tapi beneran nggak sih nih Pak? Sekarang ini fasilitas kesehatan Kota Medan nggak lagi jadi masalah? Ya, ini pertanyaannya memang kayak hidup itu ya masalah kan gitu. Tinggal bagaimana masalah-masalah yang ada ini kita minimalisir. Ya, dan semakin hari kita evaluasi di setiap program-program itu, ya tentunya ada outputnya, ada outcome-nya, kan? Nah, ya tentunya terkait dengan apa tadi yang memang sudah disampaikan bahwa ya tentunya masalah ada, tetap ada ya, karena kadang begini, di setiap hal ini kan masalahnya berbeda-beda, apalagi yang kita urus ini urusan kesehatan. Ya, urusan kesehatan ini kita saja yang sakit saja ini terkadang memang ketika sakit ini menjadi masalah. Ada yang terkadang lambat dilayani. Apalagi kalau orang sakit ini kan inginnya tak perlu pakai prosedur. Harus segera terlayani. Hal-hal yang demikianlah tentunya kita akan terus mengevaluasi program-program yang ada, khususnya terkait dengan program jaminan kesehatan. Medan Berkah ya, JPKMB ini. Ya, dan beberapa catatan-catatan juga nanti akan kita sampaikan terkait dengan baik dia masalah pelayanan, kemudian masalah penganggaran, itu tak kalah pentingnya juga, kan gitu nih. Yang sampai program dah jalan ternyata di anggaran kita ini kelimpungan, karena program UHC ini sudah memang harus unlimited sesuai kebutuhan, karena nggak bisa kita kunci lagi di sisi anggaran, karena memang itu sudah sebuah konsekuensi. Universal health coverage, itu berarti sudah semua penduduk Kota Medan tercover ya? Ya, harus tercover. Jadi nggak mungkin jaminan ini menyesuaikan dengan anggaran. Anggaranlah yang menyesuaikan dengan program ini. Itu kata kunci. Oke, demikian. Jadi anggaran harus menyesuaikan dengan program. Bukan program udah di-create baru minta anggaran. Baru menyesuaikan dengan anggaran. Ketika anggaran tidak cukup, program pasti berhenti. Ini menjadi persoalan. Nah, inilah masalah yang terbesar yang nanti kita diskusi. Jadi sebenarnya masalahnya masih ada. Ada. Oke, kalau kita kata flashback deh ke beberapa masalah. Sebelumnya, pertama layanan kesehatan, kartu kesehatan sudah clear, tercover semuanya. Jadi begini, ketika program ini dilaksanakan, hal yang paling mendasar tentunya di perencanaan ini ialah baru masuk ke perencanaan sudah clear. Nah, tinggal ke penganggaran. Nah, di penganggaran ini kita tahu bahwa kita menganggarkan setiap tahun dengan jumlah untuk jaminan kesehatan misalnya. Nah, kita tahu di APBD ini kita menganggarkan sekitar lebih kurang 900 hampir 1 triliun ya. 990 miliar untuk kesehatan, dan ini mungkin DP akan terkoreksi sedikit. Di antara sekian itu lebih kurang 200 miliar ya, 211 miliar kemarin itu di 2024 kita anggarkan untuk jaminan kesehatan. JKS ya? Ya, dengan asumsi ini kita asumsi itu kita akan mengcover sampai ke Desember 2024. Nah, tapi kenyataannya memang dengan kita bukanya keran UHC ini terjadi penambahan peserta yang setiap bulan itu lebih kurang 3.000 orang.
3.000 Ini penambahan. penduduknya yang bertambah atau gimana? Enggak. Kan peserta yang selama ini dia belum menjadi peserta. Yang kedua, peserta selama ini yang mandiri, yang nggak sanggup lagi, Oke. itu juga boleh masuk ke UHC gitu. Oh, perubahan data berarti perubahan, ya. Dan saya pikir itu juga menjadi tanggungan, ya. Walaupun dari sisi jumlah kuantitas UHC-nya itu tidak jauh bertambah. Jadi kalau kita hitung-hitung akumulasi yang ada ini diperhitungkan, kami sudah panggil BPJS dan kami pertanyakan asumsinya berapa kalau sampai clear nanti Desember. Oke. Asumsinya itu sekitar 243 miliar. Oke. Sementara kas kita hari ini kalau menurut APBD, RAPBD bahkan Pemko hari ini telah mengajukan revisi PAPBD. Tapi di situ juga masih di angka 201 miliar. Oh. Kalau di 201 miliar, asumsinya sampai bulan 10. Artinya sampai bulan 10 ini anggarannya cukup. Nanti nggak boleh lagi kalau ada orang sakit di bulan 11, bulan 12, yang belum punya KIS, yang pakai KTP, akan bisa terlayani. Termasuk yang dari program pemerintah Kota Medan juga, Pemko Medan? Ya program Pemko inilah. Ya program Pemko ini nggak boleh lagi pakai KTP. Kenapa? Anggarannya sudah di-close sampai 2000. Kan sistem BPJS kan tidak boleh lagi ada turutang-turutang begitu. Nah, artinya makanya kita harus punya asumsi bahwa kita harus anggaran ini harus kita tambah menyesuaikan dengan asumsi target di Desember. Tambah Dari kurangnya. mana? Ya dari tadi 201 miliar misalnya nanti di P yang 40 M-nya dari mana? ya kita tambah. Ya kita rubah anggaran, kita cari. Ini kan skala prioritas. Ini prioritas utama. Kita cari dari belanja-belanja lain atau kita tambah target pendapatan. Kan belanja banyak nih. Belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, ya kan? Itu banyak. Belanja-belanja tidak terduga. Yang lain ya kita harus alihkan kemari. Karena ini yang paling penting menjadi skala prioritas. Apalagi kita tahu bahwa ini program sudah di-launching oleh Pak Wali. Harus kita tuntaskan sampai Desember. Harus jalan. Nggak boleh bertahan. Oh kita kurangi dulu misalnya sekian puluh ribu orang. Supaya ini cukup anggarannya misalnya. Nggak bisa. Siapa yang mau kita coret? Oke. Boleh dikurangi, ialah dicari dulu peserta yang sudah meninggal. Gitu. Berarti harus ada updating data. Updating data. Nah, ini juga perlu kerja keras dari Dukcapil. teman-teman di Dukcapil. Dukcapil. Ya, kan? Nah, jadi kelurahan, kecamatan, kasih data yang mudah-mudahan meninggal. Cek ulang. Oke. Nanti kita bahas lagi nih pemirsa mengenai anggaran yang ternyata kalau di kulik-kulik siapa bilang nggak ada masalah, tapi diminimalisir. Kita akan kembali sesaat lagi. Sambut pagimu dengan tayangan spesial yang berkesan. Kisah-kisah menarik yang mengundang gelak tawa dan penuh misteri siap memanjakan harimu. Saksikan film spesial Indonesia setiap hari jam 10 pagi hanya di Garuda TV. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati Tuan Muda. Namanya juga anak kampung. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ngopi-ngopi bareng Bapak Haji Teku Bahrumsyah SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan di Coffee Morning
disiarkan dari Grand Mercure Angkasa Hotel Medan. Dan topik bahasan kita mengenai fasilitas layanan kesehatan Kota Medan kini tak lagi jadi masalah, tapi kayaknya perlu tanda tanya di ujungnya ini. Apakah benar? Tadi sudah sempat disinggung Pak Barung, Pak, mengenai anggaran. Jadi solusinya apa kalau kurang anggaran? Ya, kita tahu bahwa memang instrumen anggaran itu kan ada dua, dilakukan di DPRD bersama pemerintah Kota Medan. Ketika kita menganggarkan di pertama sekali dengan asumsi di rancangan awal RAPBD kita, tentunya dalam perjalanan ini di semester pertama tentunya kita akan mengevaluasi. Salah satu yang akan kita evaluasi tentunya ialah dalam perubahan APBD yang sedang hari ini kita godok di DPRD di Banggar, ialah tentang jaminan. Dari jaminan kesehatan. Tentunya bagaimana kita cara mengetahui asumsi-asumsi kebutuhan daripada untuk mengcover jaminan kesehatan ini, tentunya kita telah berdiskusi juga dengan BPJS. Sesungguhnya berapa sih kalau kebutuhan sampai Desember? Dengan pola, karena ini kan jaminan kan orang akan bertambah. Bukan berarti orang peserta yang sudah ada yang baku, enggak. Karena kita sudah buka universal. Setiap saat orang pakai KTP itu, dan dia peserta bertambah terus setiap bulan. Asumsinya 3.000. 3.000 kan lebih kurang 20 miliar. 3.000 Ya, kalau 3.000 20 miliar. Nah, dan kita lihat berapa kebutuhan sampai Desember, kita lihat berapa sesungguhnya kekuatan di APBD kita. Di APBD kita, hari ini kan di R kita buat 211 miliar. Nah, bahkan sekarang di P direncanakan ini, dari Pemko merencanakan mengurangi menjadi 201 miliar. Kalau di 201 miliar, kalau kita hitung-hitung hari ini dengan keran UHC yang fluktuatif naik 3.000 orang, itu hanya sampai di bulan 10. Kalau udah sampai di bulan 10, batas jumlah pesertanya dikunci di situ. Artinya bulan 11, bulan 12, peserta baru tidak bisa ditampung karena anggarannya sudah tak cukup. Nah, jadi saya pikir memang ini suatu masalah yang akan kita diskusi nanti dengan pemerintah Kota Medan dari Banggar, kami di DPR, jangan sampai program ini di ujung nanti bermasalah. Ya emang sedikit saja persoalan ini menjadi persoalan besar. Ketika orang pakai KTP udah tak bisa lagi. Bulan 10 ganti orang itu, Pak, pemimpin kita. Ya, artinya itu kan kita pemerintah kota, kita tidak melihat bahwa siapapun sosok wali kotanya, hari ini ada Pak Wali, apalagi sudah rencana misalnya meninggalkan Medan, tentunya kan harus dengan apa namanya, dengan citra yang cukup baik ya. Ini kan harus diakhiri, ini kan tahun anggaran yang harus diakhiri dengan landingnya ini kan harus betul-betul bagus. Smooth, ya. Dan saya yakin Pak Wali juga berharap program UHC Jaminan Kesehatan dan Berkah ini memang betul-betul ini bisa terrealisasi dengan dia sangat luar, apalagi uang kalau kita hitung-hitung cuma lebih kurang 40 miliar ya penambahan. Cukup kita aja perubahan-perubahan di APBD, banyak belanja-belanja kita. Setidaknya kita tambah target pendapatan kita. Evaluasi pendapatan kan ada juga yang harus kita tambah. Kemudian ada juga kita koreksi belanja-belanja yang kita anggap tidak menjadi skala prioritas. Kalau ini skala prioritas, ya, kami Medan membangun. Gimana Medan membangun kalau orang tak sehat? Ya. Saya pikir ini kesehatan masyarakat. Kalau dia sudah sehat, baru ekonominya baik. Baru dia sehat, dia baru sarana prasarana akan baik, lingkungan yang sehat. Intinya ini dulu, kata kuncinya di jaminan kesehatan. Makanya kesehatan itu menjadi urusan wajib pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar diantaranya ialah selain pendidikan ialah kesehatan. Nah, jadi saya pikir ini lebih utama. Jadi ada anggaran-anggaran lain yang kita belakangkan dulu karena ini yang sangat mendasar bagi masyarakat urusan kesehatan. Oke. Kemungkinan besar yang kita bisa dapat tambahan 40 miliar itu dari mana ya, Pak? Oh, itu banyak, bisa ya? Banyak celah. Bisa tercover lah. Bisa. Saya yakin. Ini tinggal bagaimana kita punya pemahaman yang sama, kita punya kepedulian yang sama, bahwa dan program ini ialah program yang sudah sama-sama menjadi sebuah ikon, ya, dan tidak ada di kabupaten kota lain, hanya 1-2 lah ya, yang tidak semua kabupaten kota. Dan di bawah kepimpinan Pak Wali hari ini sudah UHC. Kalau udah UHC ini konsekuensinya ya memang terbuka dia udah. Oke. Ya. Mengenai anggaran Pak, itu kan
kita bisa berobat ke provinsi atau daerah lain yang bekerja sama dengan Medan Berkah ya, jaminan kesehatan. Yang bekerja Menggunakan sama KTP. dengan BPJS, BPJS. yang provider BPJS. Provider BPJS. Jadi bukan Oke. bekerja sama dengan Pemko-nya. Itu anggarannya dari situ juga. Anggaran di sini, artinya Oke. penduduk Soalnya kan Kota Medan. berobatnya kan di sana ya. Ya nggak apa-apa, kan ini kan sistemnya klaim. Kan klaimnya tetap ke BPJS. BPJS kan satu induk, ya kan? Kemanapun ke Papua pun kita, kalau penduduk Kota Medan, kalau mau berobat, sampaikan saja, saya penduduk Kota Medan, saya berobat. Oke. Tinggal bagaimana saling melaporkan saja. Dan itu sebenarnya sudah dipahamkan oleh BPJS kepada seluruh provider yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Tidak boleh lagi BPJS nggak menyampaikan informasi ini. Medan sudah wase ya. Apabila penduduk Kota Medan yang daftar, kalian harus tampung. Oke. Kirimkan ke BPJS Kota Medan biar kami mendaftarkan dia, walaupun dia sakit di mana. Oke. Dalam keadaan emergency. Emergency. Oke. Berarti untuk keanggotaan tercover, clear ya Pak ya? Clear. Sekarang kita coba lihat Kita ke upayakan ini kan masih dalam Iya. diskusi kita nanti akan 40 clear. miliar kata Bapak gampang mah bisa iya. dapet lah. Tapi kalau untuk layanan, peremajaan alat-alat kesehatan bagaimana? Baik. Kita tahu bahwa salah satu instrumen yang sangat penting untuk mendukung program ini ialah provider. Provider kita tentunya cukup banyak rumah-rumah sakit ya. Hanya 1-2 saja yang memang tidak menjadi provider di Kota Medan. Mulai dari fasilitas tingkat pertama, yaitu puskesmas kita ada, di sekian 40 puskesmas lebih. Kemudian kita punya klinik-klinik juga yang representatif, yang hari ini kita minta kepada BPJS untuk mengevaluasi klinik-klinik tersebut. Jangan hanya sekedar untuk menjadi tempat ngasih rujukan. Ya. Hanya tempat rujukan saja. Yang kedua, itu rumah sakit TPC, TPB, dan TPA. Semua lengkap untuk Kota Medan. Ya berbanggalah kita punya pilihan rumah sakit. Tinggal bagaimana provider ini, rumah sakit ini selalu mendapatkan edukasi, mendapatkan sosialisasi yang baik, ya kepada dari BPJS kepada rumah sakit, dari rumah sakit kepada para stafnya. Jangan sampai kemudian dipersulit masyarakat ke situ. Ya dipersulit, ini karena peserta pakai KTP nggak ada kamar, kamarnya nggak ada yang kosong. Ya. Padahal kalau kamar ini kan boleh nitip di kelas 2, boleh nitip di kelas 1. Oke. Tak mungkin yang di kelas 3 itu dia terus bertahan di situ nggak pulang-pulang. Oke. Kemudian masyarakat juga, persoalan ini di masyarakat. Banyak penduduk Kota Medan yang administrasi kependudukannya ini belum clear. Ini menjadi persoalan. Ya, apalagi di daerah kami di Medan bagian utara. Anaknya sudah nikah, kakaknya belum pecah, dia sudah punya anak. Dan ini tidak akan bisa kalau ternyata dia tidak punya NIK, tidak punya NIK. Nah, oleh karenanya, kalau memang ini masyarakat juga ingin memanfaatkan program ini, ya urus dulu admin-duknya, administrasi kependudukan. Begitu juga kita lihat ada beberapa warga kita yang sudah masuk ke Kota Medan misalnya, ingin mendapatkan fasilitas ini. Itu nggak ujuk-ujuk. Karena dia ada masa tenggang waktu juga menjadi penduduk Kota Medan baru bisa memanfaatkan program ini. Iya. Kecuali kalau emergensi mau siapapun tetap kita bantu ya Pak. Penduduk Kota Medan yang punya NIK. Nik, Kalau nggak ada NIK nggak bisa. nggak bisa bantu. Nggak bisa kalau dalam program ini nggak mungkin. Karena peserta harus pakai NIK. Oke, nanti kita bahas lagi. Bapak silakan ngopi dulu. Siap. Untuk pemirsa yang ingin kita masih akan lanjutkan perbincangan mengenai kesehatan di Kota Medan, fasilitas layanannya dan kabar-kabarnya juga yang masih hangat jadi pembicaraan di teman-teman ya. Kalau teman-teman saya sih mengenai tenaga kesehatan asing yang katanya mau datang ke Indonesia, Medan siap nggak sih sebenarnya? Nah, ini akan kita bahas ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Film legenda Indonesia hadir di layar kaca Anda. Hei, pembohong, penjusta. Ayo kawan-kawan, semua tepuk tangan. Lalu, oke, utang impas. Halo. Saksikan Ratu Amplop Minggu 11 Agustus pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira.
tunjukkan bakatmu bersama Andra Jedi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Siapa pengasuh itu? Para Kisandi mengatakan, Kakang Bahaja Gusti. Hanya kau yang mampu menandinginya, Kamandanu. Hati-hati, Kamandanu. Saksikan Tutur Tinular 3 Minggu 11 Agustus pukul 6 sore hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini, Dalam kehidupan ya, itu biasa. mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, pemasaran. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang Never give penting. up. Setiap Jumat pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Pemirsa, kita lanjut lagi ngopi-ngopi bareng Pak Haji Teuku Bahrumsyah SHMH dalam Coffee Morning, dan kita masih bahas mengenai fasilitas pelayanan kesehatan Kota Medan kini tidak lagi jadi masalah. Ada sih, tapi kecil-kecil gitu ya. Disiarkan dari Grand Mercure Angkasa Hotel Medan. Tadi kita terputus di sarana dan prasarana ya Pak, mengenai fasilitas peremajaan fasilitas yang ada untuk aset Pemko Medan deh, untuk bagian kesehatan atau layanan kesehatan itu seperti apa? Baik, anggarannya? di pemerintah Kota Medan sendiri kita punya sarana kesehatan ya. Ya ada lebih kurang 80-an pustu, 40-an puskesmas, ada satu rumah sakit kita tipe C yang ada di Rumah Sakit Bakhtiar Djapar, dan ada juga rumah sakit kita tipe B, yaitu Rumah Sakit Perngadi Medan. Ya tentunya kalau rumah sakit Perngadi tentunya BLUD ya. BLUD itu tentunya memang mereka mengelola sendiri, namanya Badan Layanan Daerah, mereka bisa mencari investor sendiri, walaupun memang terkadang kita dari APBD juga kita akan membantu. Apalagi rumah sakit kita ini kan memang yang kita harapkan juga menjadi salah satu garda terdepan untuk menjadi salah satu ikon juga ya. Jadi jangan sampai terkesan hari ini terkadang rumah sakit kita ini, rumah sakit milik pemerintah, itu dianggap terkadang-kadang pelayanannya kurang baik. Alatnya kurang pas, kemudian cara tidak komunikatif, tidak humanis. Kesan-kesan yang itu sebetulnya kita hilangkan. Begitu juga ada rumah sakit Dr. Bakhtiar Djapar di Medan bagian utara, Medan Labuan, yang hari ini juga memang okupasinya masih 10%. Sementara rumah sakit lain ini kan udah full semua, kadang-kadang dapat pasien. Rumah sakit kita ini hari ini masih 10% bednya masih bisa dipakai. Dari 100 bed itu ya lebih kurang 10%. Ya tentunya kita mendorong manajemen daripada para direksi agar segera memperbaiki terus. Ya kalau kita lihat hari ini ya kita lewat dari situ macam tak kegiatan ya di rumah sakit. Sementara rumah sakit lain itu hampir rata-rata menolak pasien. Nggak ada zonasi gitu ya? Nggak ada tempat ya kan? Apa rumah sakit itu? Tidak ada, karena kan kita yang terbuka, nggak boleh ada zonasi kan? Kecuali nanti ada zona yang diatur rumah sakit tipe C. Tetapi kalau di daerah utara hampir semua rumah sakit tipe C itu kan satu zonasi gitu. Jadi zonasi itu tentunya kita harus bersaing. Jangan dikarenakan fasilitas milik pemerintah, ya kita udah dapat gaji, rewardnya dari gaji, kita nggak mau tahu, jangan begitu. Nah, itu yang harapan kita. Kemudian di sarana prasarana paskes di yang lain, itu kita berharap selalu diperbaiki. Sehingga Kota Medan ini betul-betul tidak hanya menjadi tempat untuk pasien kita di masyarakat Kota Medan sendiri. Kita ingin juga Medan ini menjadi tempat ya pusat turis kesehatan untuk turis kesehatan lah, sebagaimana orang pergi ke kota-kota besar untuk berobat. Jadi tidak lagi di orang Medan ini pergi berobat ke luar daerah, apalagi ke luar negeri gitu. Nah itu apa kabar tuh program dari Pak Wali yang itu? Ya artinya sebuah program yang baik tinggal implementasi. Ya tentunya kan ada para stakeholder, pemangku kepentingan itu ya disambut. Ya kan ada program cukup baik, Medan Tourism misalnya kesehatan itu kan, kesehatan. Artinya jangan sampai program yang sudah itu tapi tidak diimplementasikan oleh
Ya, anggota-anggota di bawah, para kepala dinas dan lain-lain. Saya pikir ini sesuatu hal yang cukup menggembirakan karena kita punya sumber daya, sarana prasarana. Nah, tinggal bagaimana mengelaborasi ini semua kekuatan yang ada ini. Kita punya juga anggaran yang cukup. Nah, tinggal bagaimana semua persoalan kesehatan ini bisa untuk kepentingan masyarakat. Kemudian juga kepentingan Kota Medan tentunya. Apabila masyarakat di luar berobat ke Medan, kita sebagai banyak pendapatan-pendapatan yang didapati, ya. Di sini ada orang datang, restoran, hotel semua menjadi sebuah kota jasa dan akan mendapatkan pendapatan daerah. Demikian. Anggaran yang diminta Pemko Medan untuk peremajaan fasilitas atau sarana prasarana kesehatan berapa? Ya saya pikir itu cukup lumayan lah ya. Kan kita APBD kita juga itu sekitar lebih kurang 900 miliar. Ya walaupun itu untuk seluruhnya, tetapi di situ juga untuk terkait juga dengan peremajaan alat yang ada di puskesmas, di rumah sakit yang baru itu untuk memperbaiki terus. Termasuk kita membantu rumah sakit Pirngadi Medan. Nah, saya pikir ini terus berbenah lah, karena ini memang garda terdepan kan. Kalau udah sehat, semua kegiatan-kegiatan lain bisa berjalan. Saya pikir demikian. Usulan Menteri Kesehatan, nambah tenaga kesehatan asing, ini karena mungkin bisa nggak mengcover keluhan-keluhan masyarakat? Saya pikir itu kalaupun ada regulasi itu, tentunya itu ya harus siap. Karena kan dokter kita juga jauh lebih top juga kan, tinggal bagaimana manajerialnya yang cukup baik, memberi reward yang bagus, ya jangan sampai beda-beda. Dulu kan orang di luar negeri itu belajar ke kita, dari Malaysia itu kan banyak belajar ke tempat kita, ke USU kemana-mana. Ya itu intinya itu bisa berjalan lebih baik lagi lah. Oke, jadi kemarin kalau nggak salah ada izin Labkesda ya. 7,4 M ya Pak ya? Apa itu? Usulan untuk bangun sarana laboratorium. Kita selama ini nggak punya Pak? Ya kita ada, lab kita ada. Cuma peremajaan? Tinggal bagaimana maintenance-nya aja. Oke, jadi berapa nih anggaran yang sudah dibelanjakan sampai dengan semester pertama 2024? Ya kan biasanya semester pertama itu anggaran sekitar daerah 30%. 30% sudah oke tergantung dari pendapatan kita kan. Ini kan postur pendapatan juga biasanya itu di triwulan ketiga baru banyak masuk. Oh 3, ya baru jalan runningnya ya? Orang bayar PBB aja bulan Agustus kadang paling banyak. Berarti 3, 6, 7 baru jadi jalan, triwulan ya? ketiga baru nanti triwulan keempat nanti. Triwulan ketiga biasanya. Oke. Terakhir Pak Barum ini, yang menjadi masalah sepertinya tadi udah clear aja sih, sudah nemu solusinya apa. Tinggal manajemennya ya, seperti itu ya? Ya, itu. Manajemennya. Nah, kalau untuk, kalau memang fasilitas pelayanan kesehatan udah tidak lagi menjadi masalah. Masalah, kita minimalisir lah artinya. Oke, kita minimalisir ya masalahnya. Pak ya. Tapi masih ada dong PR yang harus jadi catatan wali kota atau pemerintah Kota Medan dari DPRD Kota Medan. Oh ya, pasti ya kan. Artinya memang ini kan masalah kesehatan tidak hanya persoalan pribadi orang. Banyak faktor ya. Pertama faktor urusan kemiskinan. Terkadang itu juga menjadi masalah dia. Faktor lingkungan hidup yang sehat. Nah, jadi setelah dia sehat, kalau tinggal di lingkungan yang tidak sehat, ini menjadi persoalan baru lagi. Dan itu semuanya nanti akan berdampak kepada persoalan misalnya kita orang-orang sakit ini kadang juga yang memang ya di lingkungan kumuh, ya kita benahi semua. Jadi memang harus ada berbagai sektor ikut mendukung sehingga persoalan kesehatan ini tidak lagi menjadi pengobatan, tetapi kepada nanti pencegahan. Preventif, dia mencegah. Kalau ini kan kuratif, kita lebih cenderung kepada jaminan untuk mengobati. Nah, tapi juga bagaimana ke depan ini kita bisa merangsang masyarakat, kita beri jaminan dia supaya dia tetap sehat, sehingga kita nggak bayar banyak untuk pengobatan. Jadi bisa digunakan anggarannya untuk yang lain. Iya. Oke, terima kasih Pak Barum. Pemirsa, demikian Coffee Morning bersama Bapak Haji Teguh Bahrumsyah SHMH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Topik kita untuk hari ini, di pagi hari ini, fasilitas pelayanan kesehatan Kota Medan yang kini ternyata memang tidak lagi menjadi
masalah. Tapi tanda kutip ya, diminimalisir bisa. Ada solusinya kok semuanya. Oke, nantikan Coffee Morning selanjutnya di Garuda TV bersama Anda untuk Indonesia. Saya Rini Aprianti, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, ikut ngopinya Pak. Silakan.